Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Kita di sini bisa bertemu kembali di sini dengan Ummu Yusuf. Insya Allah akan melanjutkan materi pertemuan yang kelima pekan kemarin, yaitu tentang berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Nah, ada yang masih mengingat tentang berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat? Apa pengertian surat? Baik, di sini Ummu akan mengulas kembali pengertian dari surat. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat itu artinya kertas yang bertulis atau juga secari kertas sebagai tanda atau juga sebuah keterangan sesuatu yang ditulis. Jadi, surat itu merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik itu atas nama pribadi ataupun atas nama sebuah instansi atau perusahaan. Di sini Ummu akan melanjutkan tentang jenis-jenis surat. Ada yang mengetahui apa saja jenis-jenis surat? Baik, kemarin sudah dibahas tentang surat pribadi, ya, yang pertama. Yang kedua, surat resmi atau surat dinas. Yang ketiga adalah surat niaga. Dari jenis-jenis surat tersebut, kemarin sudah dibahas tentang pengertiannya. Masih ingat? Baik, di sini Ummu akan kembali. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisa dibilang surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Dan surat resmi atau surat dinas ialah sebuah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Dan pengertian surat niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga, seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. Biasanya surat niaga dibuat oleh perusahaan untuk mencari keuntungan. Itu ketiga jenis surat. Sekarang kita lanjutkan dengan ciri-ciri ketiga surat tersebut. Ciri-ciri surat pribadi. Contohnya, di sini Ummu akan tampilkan sebuah surat pribadi. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, di dalam surat pribadi tidak menggunakan kop surat. Dan yang kedua, tidak menggunakan nomor surat. Bisa dilihat dari secari surat tersebut hanya ada tanggal pembuatan surat. Kemudian yang ketiga, salam pembuka dan penutupnya lebih bervariasi. Di sini pembukanya menggunakan huruf Arab. Ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat, biasanya bahasa yang digunakan tidak formal, terserah dengan keinginan si penulis. Di sini ada sapaannya mamaku tersayang di Purwokerto. Ma, apa kabar? Nah, di situ ada kata itu. Jadi biasanya tidak formal. Yang terakhir, format suratnya bebas, tidak memiliki pakem-pakem tertentu. Jadi tidak dibatasi dengan ejaan sesuai EYD, ejaan yang baik dan benar atau sesuai KBBI.
Kemudian kita bahas yang selanjutnya adalah tentang ciri surat resmi. Apa saja ciri surat resmi? Di sini Umu tampilkan contoh surat resmi. Cirinya yang pertama, menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Contohnya ini kop surat dari instansi pendidikan. Yang kedua, ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Itu biasanya ada di bawah kop surat. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Jadi sering dilakukan oleh orang-orang yang membuat surat resmi. Jadi sudah ditentukan yang sama. Yang keempat, menggunakan ragam bahasa resmi. Bahasanya harus sesuai dengan ejaan yang benar. Yang kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Bisa dilihat ada cap stempel dari instansi. Surat itu dikeluarkan. Yang keenam, ada aturan format baku. Jadi ada format yang harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Contohnya kop surat berada di bagian paling atas. Dan nomor surat, lampiran, dan perihal berada di bawah kop surat. Dan stempel tanda tangan sebuah instansi itu ada di paling bawah dan ada stempelnya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan ciri surat niaga. Apa saja cirinya? Ini Umu tampilkan tentang contoh surat dari sebuah perusahaan, yaitu KIA Motors. Ciri surat niaga yang pertama selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Yang kedua, dibuat secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian. Nah, di sini yang membedakan. Jadi harus ada kata yang baik dan persuasif. Yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Yang kelima, cenderung menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah bisa memahami jenis-jenis surat dan ciri-ciri surat tersebut? Jadi, di sini ada 3 jenis, surat pribadi, surat resmi atau surat dinas, yang ketiga adalah surat niaga. Alhamdulillah, semoga materi kali ini bisa kalian mudah memahaminya. Dan untuk sebagai evaluasi, silakan kalian bisa mengisi di Google Form yang sudah Umu buatkan. Jangan lupa, jangan ditunda pengisiannya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sekian dari Umu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.